Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional. Hal itu dilakukannya sebagai komitmen untuk mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional telah dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak 2013 dengan total 79 pasar tradisional dari anggaran 360 miliar rupiah. Ganjar mengatakan hal itu muncul dari aspirasi yang diserap saat pertemuan rutin yang dilakukannya dengan kepala daerah dan masyarakat dalam setiap musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan. Setiap musdes, musrenbang gitu ya, selalu saja muncul usulan-usulan untuk pembangunan semacam pasar desa. Sebenarnya fasilitas yang juga banyak, termasuk sebenarnya kantor desa. Karena kantor desa ini banyak yang kadesnya bagus banget, kantornya jelek banget. Maksudnya bagus itu karena seluruh anggarannya memang diberikan kepada masyarakatnya. Kalau saya melihat kades-kades yang hebat begini ya kita bantu, maka kantor desanya kita bantu. Tapi itu kan memang untuk fasilitas birokrasi desanya. Pelan-pelan lah kita coba bantu satu persatu. Menurut Ganjar, pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pedagang pasar dari harga sewa kios pasar yang tinggi, agar tidak terjadi gesekan antara pedagang pasar yang kerap saling merebutkan kios jika harganya ditentukan oleh investor. Tapi khusus untuk pasar desa memang negara, pemerintah harus terlibat. Dialah yang harus membangun. Karena kalau sudah investor, biasanya orang nanti berebut kios dan kemudian harganya ditentukan investor. Maka pasar-pasar apakah itu di desa, apa di level kabupaten kota, memang lebih baik itu pemerintah yang mendorong. Sementara itu, Ganjar menyebut tidak pernah menargetkan jumlah untuk pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional. Ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk merealisasikan anggaran jika suatu daerah mengajukan revitalisasi pasar tradisional. Kita sifatnya bantuan, maka bantuan tentu menunggu usulan-usulan dari kabupaten kota masing-masing. Nah itulah yang nanti kita bicarakan dengan DPRD. Sehingga bukan kita yang mentargetkan, tapi seberapa kebutuhan yang ada. Kalau setiap kabupaten kota sudah cukup dan mampu, tentu kita serahkan pada mereka. Tapi kalau enggak, barulah kita nanti turun. Jadi targetnya sesuai dengan usulan yang dari kabupaten kota. Tercatat dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, daerah dengan pasar tradisional yang telah direvitalisasi diantaranya Kabupaten Wonosobo 11 pasar, Kabupaten Kudus 8 pasar, dan Kabupaten Blora 7 pasar.